Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran i'rab dan kita masuk dalam surat Al-Ghasyiyah. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Baik, kita i'rabkan kata per kata dari ayat pertama surat Al-Ghasyiyah, di mana dimulai dengan kata hal. Hal ini merupakan harfu istifhamin. Jadi huruf yang menunjukkan pertanyaan. Namanya harfu istifhamin. Setiap huruf pasti mabniun. Nah, salah satu tanda mabninya adalah bisa dengan ala sukun. Jadi mabni itu bisa dengan sukun, bisa dengan fathah, bisa dengan dhammah, ataupun bisa dengan kasroh. Jadi harokat itu bisa digunakan dalam mabni. Jadi tanda mabni semua harokat bisa. Kemudian ataka haditsul ghasyiyah. Ataka itu ada dua kata. Kata pertama adalah ata yang merupakan fi'il dan kata kedua adalah kaf yang merupakan domir. Untuk atanya itu merupakan fi'il madhi. Kata kerja yang bermakna lampau. Fi'il madhi selalu mabni. Jadi semua fi'il madhi itu mabni. Mabninya di sini tandanya adalah dengan al-fathi. Fathahnya bukan pada huruf ta, tetapi fathahnya yang ditakdirkan. Al-fathi al-muqaddar. Alal alif. Jadi di sini ada alif, tetapi alifnya dia tidak muncul dikarenakan li ta'adzuri, karena ada halangan, ada uzur. Jadi ata fi'il madhi mabniun alal fathi al-muqaddari alal alifi li ta'adzuri. Nah, setiap fi'il itu pasti memiliki fa'il. Nah, fa'ilnya di sini kalau kita lihat ini fa'il yang nampak atau yang zahir. Jadi bukan fa'il yang tersembunyi atau domir. Nah, fa'ilnya di mana? Kalau kita lihat kembali pada ayat pertama, hal ataka haditsul ghasyiyah. Kita bisa menentukan bahwa fa'ilnya atau subjeknya adalah kata haditsu. Di mana kita tahu? Karena salah satu ciri fa'il adalah dia dalam keadaan marfu. Nah, haditsu di sini marfunya dengan dhammah. Tapi sebelumnya kita i'rabkan dulu untuk kafnya. Wal kaf pada kalimat atau pada kata ataka yang melekat pada kata ataka merupakan dhamir muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bihnya dia dikedepankan. Dalam bahasa Arab itu boleh. Jadi setelah fi'il ada maf'ulun bih, kemudian ada fa'il itu boleh. Atau bisa juga ada fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bih. Itu dalam bahasa Arab bisa. Nah, selanjutnya kata haditsu ini menjadi fa'ilun. Jadi alasan kenapa haditsu diberikan dhammah karena dia berkedudukan sebagai fa'ilun. Keadaannya setiap fa'il itu pasti marfu'un. Tanda marfu'nya di sini ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Jadi dhammah yang nampak yaitu pada huruf sa. Kalau tadi kan ada fathah tetapi fathahnya ditakdirkan atas alif karena li ta'adzur. Kalau ini dhammahnya nampak berarti ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Kalau fathahnya nampak berarti kita bisa buat al-fathi al-dhahir ala akhirih. Jadi bisa seperti itu. Wa huwa mudhaf dan dia punya kedudukan lain untuk kata haditsu sebagai mudhaf. Sehingga lafaz al-ghasyiyati kita baca atau kita berikan harakat kasroh pada ta marbuthah dikarenakan al-ghasyiyati ini dia berkaitan dengan kata haditsu. Di mana haditsu sebagai mudhaf, maka al-ghasyiyati pasti mudhafun ilaih. Karena setiap mudhaf punya mudhafun ilaih. Al-ghasyiyati mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu selalu majrur. Tanda majrur salah satunya bisa dengan kasroh. Wa alamatu jarhi al-kasratu al-dhahiratu ala akhirih. Baik, selanjutnya ayat yang kedua. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wujuhu yawma idzin khashi'atun. Untuk wawunya, untuk wujuhun, ini satu kata ya. Wujuhun mubtadaun. Apa sih mubtada? Mubtada itu isim yang berada di awal kalimat atau di awal kalimat ya. Nah, jadi ini mubtada. Jadi alasan kenapa kata wujuhun diberikan wujuhun itu diberikan harakat dhammah karena dia berkedudukan sebagai mubtada. Sehingga di sini kita berikan harakatnya dhammah. Mubtadaun keadaannya marfu'un wa alamatu rafihi tanwin ad-dhamm. Jadi dia tanwin dhammahtain maksudnya ya. Ini tanwin rafihi tanwinu ad-dhammi. Nah, kemudian yauma idzin ada dua kata, yauma dan idzin. Yaumanya itu dzarfu zamanin mansubun. Yauma itu merupakan dzarf zaman, keterangan waktu, keadaannya dia mansub.
Tanda mansubnya adalah dengan al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih, yaitu pada huruf mim ya. Wa huwa mudhof. Nah, dia berkedudukan sebagai mudhof. Mudhofun ilaihnya mana? Mudhofun ilaihnya adalah kata id. Jadi, tapi sebelumnya kita irubkan dulu untuk kata idzin. Dzarfu lima madi minaz zaman. Jadi merupakan zorob yang menunjukkan makna lampau dan termasuk bagian dari zorob zaman. Termasuk bagian dari keterangan waktu. Fi mahali jarin mudhofun ilaih. Nah, idzin walaupun dia berharokat kasroh, itu pada dasarnya dia fi mahali, karena idzin di sini sebetulnya awalnya bukan idzin. Nah, makanya di sini fi mahali jarin mudhofun ilaih, mabniun ala sukun. Jadi awalnya itu id. Jadi ada id, tetapi dia berubah menjadi idzin, menjadi kasratain. Kenapa? Wa hurrika bil kasri litiqai sakinain. Dikarenakan diberikan harokat dengan kasroh karena litiqai sakinain. Ada dua sukun yang bertemu. Maka di sini berubah menjadi idzin. Nah, tapi tetap mabninya dengan tadi ada sukun karena awalnya adalah id. Seperti itu. Nah, khosyiatun tadi khosyiatun itu khobar. Ingat, khosyiatun khobar karena tadi wujuhun itu sebagai mubtada, khosyiatun itu khobar. Khobar dari kata wujuhun. Nah, khobarun awalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Baik, ini dikatakan khobar awal, berarti nanti akan ada khobar selanjutnya. Khobar itu boleh lebih dari satu ya. Baik, selanjutnya amilatun nasibatun. Amilatun nasibatun. Amilatun itu khobar sani dari kata wujuhun. Nah, khobar pertamanya tadi kan khosyiatun. Khobar keduanya adalah amilatun. Khobar sani marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwinun ad-dhammi. Kemudian nasiyatun itu khobar salis dari kata wujuhun. Khobar salisun marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwinu ad-dhammi. Baik. Ayat berikutnya tasla naron hamiyatan. Tasla ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari cirinya dia ada huruf mudhara'ah yaitu ta. Ingat huruf mudhara'ah hanya ada 4, ta, alif, ya dan nun. Tasla, yasla, asla, nasla. Nah, kalau kita mau masukkan huruf mudhara'ah untuk domir-domir yang lain. Tasla fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, dhammahnya dia tidak nampak. Nah, di sini kan tidak ada dhammah. Maka di sini dikatakan dhammahnya al-muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan atau yang ditakdirkan. Alal alif. Jadi di sini ada alif, dia berharokat dhammah. Kenapa sih dibilang ad-dhammah al-muqaddarah? Lita'adzuri. Karena dia ada uzur. Nah, ini kan sebetulnya fi'il mudhari yang dia punya huruf illat di bagian akhirnya. Nah, makanya di sini setiap fi'il mudhari yang huruf akhirnya itu ada illat atau ada penyakit atau ada huruf penyakit, maka biasanya itu tandanya kalau dia rofa'nya tandanya bisa dengan salah satunya di sini ad-dhammah al-muqaddarah. Jadi walaupun dengan dhammah atau fathah atau kasroh itu biasanya dikatakan al-muqaddarah atau al-muqaddar. Kemudian fa'ilnya di sini tidak ada, sehingga fa'ilnya adalah fa'il yang melekat pada kata tasla atau fa'il yang berupa domir. Wal fa'il domir mustatir takdiruhu hiya. Kemudian naron hamiyatan. Naronnya itu diberikan harokat fathah karena dia berkedudukan sebagai objek. Objek dari kata tasla. Jadi maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi tanwin al-fathi al-muqaddar ala akhirih. Hamiyatan itu menjadi na'at dari kata naron atau sifatun linaron mansubatun wa alamatu nasbiha tanwin al-fathi. Bisa juga na'tun ala naron mansubun wa alamatu nasbihi tanwin al-fathi. Nah, yang perlu diingat di sini adalah hamiyatan itu diberikan diakhiri dengan huruf tamarbutah. Sedangkan naron itu tidak memiliki tamarbutah. Jadi kedudukan naron di sini ini sebagai isim muannas. Jadi naron ini maknanya muannas. Jadi seperti nar, kemudian jannah itu juga muannas. Asyam, matahari, qamar itu bisa jadi muannas. Yadun, tangan, kedua tangan, benda yang atau anggota badan yang berpasangan itu pun bisa jadi muannas. Jadi maknanya dia muannas. Makanya di sini walaupun dia narun itu tidak memiliki tamarbutah, tetapi bisa dikatakan sebagai isim muannas. Sehingga hamiyatan karena dia na'at dari kata naron,
maka dia mengikuti yaitu dengan adanya ta marbutoh pada kata hamiyatan. Baik, jadi narun di sini kita bisa tambahkan ya, wahwa man'ut, dan dia sebagai man'ut atau ya sebagai man'ut berarti ya, karena kan sifatnya atau na'tunya adalah hamiyatan. Baik, selanjutnya kita lihat di sini tusqa min ainin aniyatin. Tusqa itu fi'il mudhari, cirinya ada huruf mudhara'ah yaitu ta. Tusqa fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, dhammahnya kan enggak ada, berarti kita tambahkan ad-dhammatu al-muqaddarah. Jadi kalau kita mau biar mudah, tusqa itu sebetulnya apa? Fi'il. Nama fi'ilnya apa? Fi'il mudhari. Dari mana kita tahu? Ada huruf mudhara'ah yaitu ta. Kemudian tusqa itu keadaannya apa? Marfu, mansub, atau majrur. Nah, kalau untuk fi'il kan tidak mungkin majrur. Fi'il itu pilihannya cuma 3, marfu, mansub, atau majzum. Ada sih untuk fi'il dia mabni, tetapi itu untuk fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari itu pilihannya tadi 3. Nah, di sini kebetulan tidak ada huruf jazm atau huruf nasab. Nah, ini kan tidak ada nih di awal kata tusqa itu tidak diawali oleh huruf jazm atau huruf nasab. Nah, untuk mengetahui huruf nasab dan huruf jazm itu bisa dilihatlah di video-video sebelumnya. Nah, sehingga kata tusqa itu pasti marfu karena dia tidak diawali oleh huruf nasab, huruf jazm ataupun huruf ataf, huruf atfin. Nah, kemudian tandanya di sini ad-dhammatu al-muqaddarah alal alif li ta'dzuri wa huwa mabniun lil majhul, dan dia merupakan fi'il mudhari yang sifatnya majhul. Jadi kata kerja yang bermakna sedang berlangsung atau akan datang, tetapi dia pasif. Majhul itu pasif. Wa naibul fa'il, sehingga di sini diganti bukan fa'il tapi naibul fa'il. Wa naibul fa'il dhamir mustatir takdiruhu hiya. Min harfu jarrin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ainin karena diawali oleh harfu jar berarti dia majrurun dengan al-kasri. Ainin isim majrurun min bimin wa alamati jarihi tanwin al-kasri. Kemudian aniyatin pakai hamzah ya. Aniyatin sifatun ala ainin majruratun wa alamatu jariha tanwin al-kasri. Nah, sama nih karena ain itu dua mata sepasang, anggota badan atau panca indera yang sepasang itu termasuk muannas. Makanya di sini diberikan harokat diakhiri dengan ta marbutoh. Aniyatin. Jadi alasannya kenapa sih beda di sini ainin itu tidak ada ta marbutoh, tetapi aniyatin menjadi sifat dari kata ainin, karena untuk isim yang merupakan tubuh yang berpasangan itu termasuk muannas. Makanya di sini dia ada ta marbutoh. Jadi ainin bisa juga ditambahkan di sini wa huwa man'ut. Nah, untuk aniyatin bisa sifatun atau na'tun. Nah, itu bisa. Kemudian ayat selanjutnya laisa lahum ta'amun illa min dhari'in. Nah, laisa itu fi'il madi jamid naqisun. Jadi laisa itu fi'il madi, kata kerja yang bermakna lampau, jamid. Dia tidak mengalami perubahan. Naqisun. Jadi tidak bisa menjadi laisi atau tidak bisa menjadi laisu. Dia tulisannya akan seperti ini. Kemudian dia merupakan fi'il madi yang jamid. Selain jamid dia naqis, memiliki huruf ilat, yaitu huruf ya. Ini huruf ilatnya. Kemudian keadaannya dia mabniun alal fathi, fathinya pada huruf sin, dan dia termasuk min akhwat kana, dan dia termasuk saudaranya kana. Jadi kalau kana itu kan punya amalan kana adalah amalan kana itu tarfa'ul isma, merofahkan isim, wa tansibul khobar, dan menasabkan khobar. Jadi ada nanti isim kana dengan rofa dan khobar kana dengan nasab. Nah, kita lihat sekarang di sini belum kelihatan ya untuk isim laisanya dan khobar laisanya. Kita masuk ke lahum dulu. Lahum, lamnya itu harfu jarin mabni alal fathi, la mahalla lahu minal i'rab. Humnya berarti dhamir muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli jarin bil lam. Wal jar wal majrur khabar muqaddam lil fi'il naqis, yaitu laisa. Nah, jadi di sini diketahui dahulu bahwa khobarnya adalah khobar syibhul jumlah. Khobar yang terdiri dari jar majrur. Jarnya adalah la, majrurnya adalah hum.
Nah, jadi lahum di sini menjadi khobar dari kata laisa. Berarti kalau khobar dia harus tansibul ya, harus nasab. Jadi wajar wal majrur khobar muqaddam bisa nih di sini tambahkan fi mahalli nasbin, seperti itu. Berarti isim laisanya mana? Isim laisanya ini dia, ta'amun. Jadi alasan kenapa ta'amun diberikan dhammah karena dia termasuk isim laisa. Kita lihat dahulu, ta'amun isim laisa muakhirun. Jadi isim laisa yang diakhirkan. Marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tadi yang lahum bisa ditambahkan dengan kata fi mahalli nasbin. Fi mahalli raf'in ya. Kalau untuk khobar laisa, kalau kana berarti ya fi mahalli nasbin, betul. Kalau isim laisanya dia marfu'un. Kemudian selanjutnya illa itu harfu istisna mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab, huruf yang menyatakan pengecualian. Min dari'in, minnya harfu jar mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Dari'in karena dia diawali oleh harfu jar berarti dia menjadi isim majrurun. Bimin wa alamatu jarrihi tanwin al-kasrah. Kemudian selanjutnya la yusminu wa la yughni min ju'in. La-nya harfu nafi mabni ala sukun, yusminu berarti fi'il mudhari ada huruf mudha'ah, marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Nah, ciri fi'il mudhari dia marfu tadi tidak diawali oleh harfu jazm dan harfu nasab. Nah, bisa juga tidak diawali oleh harfu atfin kalau ada kalimat sebelumnya. Kemudian ad-dhammatu, dhammahnya pada huruf nun. Nah, ini karena nampak bisa ditambahkan adh-dhahiratu ala akhirih. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa, dan pelakunya atau subjeknya adalah dhamir huwa. Wala yughni min ju'in. Walanya wawnya harfu atfin, la-nya harfu nafi mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Yughni fi'il mudhari marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu linaqli ala ya. Jadi yughni itu fi'il mudhari yang dia marfu'nya dengan dengan dhammah, tetapi dhammah yang ditakdirkan. Jadi di sini sebetulnya ada dhammah di sini. Yughni. Tetapi karena dia huruf ilat, di akhir huruf ilat, maka di sini akhirnya dikatakan ad-dhammatu al-muqaddarah linaqli alal ya. Nah, alal ya-nya ini. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Nah, bisa juga nih sebetulnya yughni itu ma'tuf atas yusminu karena ada tadi waw atfin, waw ataf. Jadi yughni ma'tuf ala yusminu, itu juga bisa ditambahkan. Min harfu jar mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ju'in berarti isim majrurun ya, karena ada min. Wa alamatu jarrihi tanwin al-kasr. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ayat berikutnya. Wujuhun mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm. Yawma idzin na'imah. Ya, wujuhun mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm. Nah, jadi isim yang di awal kalimat berarti dia harus marfu. Nah, marfunya ini dengan dhammah karena wujuhun satu kata. Yauma idzin sama ini pada ayat sebelumnya, yaumanya dzarf zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahir ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Kemudian idzin itu dzarf zaman. Oh, ini kurang ya. Harusnya ada kata idzin, zarfu lima madhi minaz zaman, zarf yang menunjukkan makna lampau tapi termasuk bagian dari zaman atau waktu. Fi mahli jarin mudhafun ilaih, dia menempati tempat sebagai mudhafun ilaih sehingga fi mahli jarin. Tetapi pada dasarnya idzin itu adalah mabninya dengan sukun. Wa hurika bil kasri litiqa'i sakinain. Jadi awalnya adalah id sebetulnya, yauma plus id atau yauma dan id. Tetapi karena dia sukun, ada sukun bertemu sukun, dia menjadi kasroh. Diberikan hurika bil kasri, dikarenakan litiqa'i sakinain. Ada bertemunya dua sukun. Menjadi yauma idzin. Na'imatun. Na'imatun itu khobar. Khobar awal dari kata wujuhun, marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm. Nah, berarti nanti ada khobar sani ya. Nah, kemudian lisa'iha radiyatun. Lisa'iha lam harfu jarin mabni al-kasri. Sa'iha, sa'ya isim majrurun bi lam ini maksudnya ya, bukan bisalam. Nah, ini bilam.
Isim majrurun bilam, lam yang ini, lam huruf jar, wa alamatu jarhi al-kasrah, wa huwa mudhaf. Haknya adalah mudhafun ilaih, tetapi dia mudmir muttasil, mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Radiyatun itu khabar sani dari kata wujuhun pada ayat sebelumnya. Dia marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhammi. Fi jannatin 'aliyah. Fi-nya harfu jar mabni ala sukun. Jannatin berarti isim majrurun karena diawali oleh harfu jar. Wa alamatu jarhi tanwin al-kasri. 'Aliyatin berarti dia sifat atau na'at dari kata jannatin. Jadi di sini bisa ditambahkan untuk jannatin wa huwa man'ut. 'Aliyatin sifatun majruratun wa alamatu jarhiha tanwin al-kasri. Baik, itu mungkin untuk i'rab dari surat Al-Ghasyiyah. Berarti ini belum selesai ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali di video berikutnya pada part kedua untuk surat Al-Ghasyiyah. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.